Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar materi rangkaian arus arah ya, materi fisika kelas 12. Namun sebelum itu, kakak pengen perkenalan diri dulu ya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka kenalan dulu. Oke, perkenalkan, nama kakak Tri Ari Wibowo, kalau di bimbel biasa dipanggil Kak Ari. Jadi adik-adik boleh panggil dengan sebutan Kak Ari ya, jangan Kak Bowo. Nah, oke, langsung saja. Masuk ke materi utama kita, yaitu tentang rangkaian arus arah ya. Rangkaian arus arah nanti ada 3 konsep atau 3 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang hukum Ohm. Nah, tentunya adik-adik di SMP sudah pernah belajar tentang hukum Ohm ya. Kemudian yang kedua ada hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Nah, ini mungkin adik-adik di SMP belum pernah nih. Nah, nanti akan kita jelaskan hukum Kirchhoff itu seperti apa. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar penerapan. Nah, penerapan dari apa? Penerapan dari hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Tapi sebelum itu adik-adik, saya mau kasih tahu dulu bahwa arus searah itu biasa disebut dengan arus DC ya. Jadi banyak alat yang menghasilkan arus DC. Salah satunya dalam kehidupan sehari-hari adalah baterai ya, tentunya adik-adik pernah pegang ya. Yang kedua ada aki ya, aki motor, aki mobil dan lain-lain. Nah, lawan dari arus arah itu ada arus bolak-balik atau biasa disebut dengan arus AC. Tapi untuk yang arus AC nanti akan kita pelajari di semester 2. Jangan khawatir ya, nanti pasti ada materinya. Oke, kita kembali lagi ke arus listrik ya, materi hukum Ohm. Yang pertama ada arus listrik. Ya, arus listrik biasanya satuannya adalah ampere ya. A, kita beri simbol A. Nah, apa itu arus listrik? Di SMP kalian sudah pernah belajar tentang arus listrik. Di mana definisinya arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir pada kawat penghantar per detik ya, atau per satuan waktu. Sehingga kalau ditulis dalam bentuk formula, I sama dengan Q per T ya, dimana Q di sini adalah jumlah muatan. Jumlah muatan kita beri satuan kolom. Misalkan ada yang tanya nih, Kak, misalkan nanti di soal kok satuannya tidak kolom. Kadang ada yang satuan ini ya, mili kolom, ada juga yang satuan mikro kolom. Gimana nih? Nah, nggak usah khawatir. Nanti yang ini kita rubah dulu menjadi satuan kolom ya. Berapa nih mili kolom? Berarti sama dengan nanti misalkan 1 mili kolom. Ini berarti 1 kali 10 pangkat min 3 kolom. Nah, gitu ya. Kalau 1 mikrokolom berarti 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Gitu adik-adik? Sudah mengerti ya? Jadi nanti kita rubah dulu satuannya ke dalam satuan kolom karena ini adalah satuan bakunya. Oke, lanjut. Waktunya satuannya sekon. Nah, misalkan di soal kok satuannya menit atau satuannya jam, nanti kita rubah dulu. Tentunya adik-adik pasti sudah paham 1 menit berapa detik, 1 jam berapa detik, pasti sudah paham, tidak usah saya terangkan ya. Gitu. Itu yang pertama tentang arus listrik. Nah, kadang-kadang di soal itu ada yang ditanyakan berapa jumlah elektron yang mengalir ya. Jadi bukan arus listriknya yang ditanyakan, tapi jumlah elektronnya. Nggak usah khawatir ya, jumlah elektron ada rumusnya, yang mana Ne ini kita beri simbol Ne untuk jumlah elektron, di mana Ne sama dengan Q per E ya. Q ini kembali ke jumlah muatan, sedangkan E adalah muatan elektron itu sendiri, muatan untuk 1 elektron ya. Berapa muatan 1 elektron? 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Oke ya. Nah, untuk contoh soal nanti kita bahas belakangan ya. Setelah arus listrik kita bahas dulu apa itu hambatan listrik. Karena pasti ada arus, ada hambatan. Ini saling berhubungan. Nanti hubungannya nanti untuk hukum Ohm. Oke, kita bahas hambatan listrik ya. Hambatan listrik biasa kita beri simbol R ya. Atau kalau di peralatan itu biasanya R ini sebagai resistor atau resistance yang tugasnya untuk menghambat aliran arus listrik ya. Hambatan listrik diberi simbol R. Nah, ini punya rumus adik-adik ya. Jadi semua kawat yang ada di muka bumi ya, yang ada di dunia
itu punya nilai hambatan. Ya, besarnya berapa? R sama dengan rho L per A. Oh, ini ya rumusnya. Biasanya kan masih ada yang bingung ya. Apa itu rho, apa itu L, apa itu A. Nah, ini kita beri ilustrasi dengan sebuah gambar. Ini ada gambar kawat, suatu kawat, ini kita potong ya. Sehingga panjangnya adalah L. Ini panjang kawatnya L. Kemudian luas penampang. Jadi luas penampang itu yang lingkaran. Ya, misalkan kawatnya bentuk silinder, berarti nanti luas penampangnya berupa lingkaran. Misalkan kok kawatnya dia bentuknya balok memanjang, jadi luas penampangnya bisa jadi dia itu persegi atau persegi panjang, gitu. Nah, di sini kita beri rumus R sama dengan rho L per A, di mana rho di sini adalah hambatan jenis kawat, ya, hambatan jenis kawat. Jadi tiap kawat itu punya nilai hambatan jenis sendiri-sendiri. Misalkan besi, dia punya nilai rho sendiri, beda dengan punyanya baja. Jadi yang membedakan di sini adalah jenis kawatnya, bukan besar kecilnya. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian ada L. L di sini adalah panjang kawat, satuannya meter, adik-adik ya. Di sini sudah jelas, satuannya meter. Misal nanti kok satuannya kilometer atau satuannya milimeter, nanti harus diubah dulu ke dalam satuan meter. Kemudian yang terakhir, luas penampang, satuannya meter persegi atau meter kuadrat. Di sini kebetulan saya gambar kawatnya berbentuk silinder, sehingga luas penampangnya dia berupa lingkaran. Nah, misal ada pertanyaan, Kak, misal kok tidak diketahui luasnya, tapi hanya diketahui jari-jarinya, nggak usah khawatir. A di sini punya rumus ya. Saya tulis ulang, A sama dengan pi r kuadrat. Yang mana pi r kuadrat ini menyatakan rumus luas dari lingkaran. Oke. Sudah jelas ya? Sekarang kita lanjutkan. Ini nilai hambatan dari suatu kawat menghantar. Nah, kemudian rumus yang bawah ini, karena di kelas 11 adik-adik sudah belajar tentang pemuaian, di mana benda yang dipanaskan maka dia akan mengalami pemuaian. Artinya kalau misalkan benda itu panjang, setelah dipanaskan benda akan bertambah panjang. Atau misalkan bendanya berupa luasan, maka kalau dipanaskan luasnya akan bertambah. Atau bendanya berupa bangun ruang atau volume, ketika dipanaskan maka benda tersebut juga akan memuai. Salah satu contohnya air, ketika dipanaskan maka volumenya akan bertambah. Tak terkecuali nanti resistor atau hambatan ya. Hambatan ketika suhunya dinaikkan, nanti dia akan mengalami penambahan hambatan, akan bertambah besar dengan rumus R sama dengan R0 dalam kurung ya, 1 plus alfa delta T, di mana delta T di sini adalah perubahan suhu. Perubahan suhunya nanti satuannya derajat Celcius. Boleh pakai derajat Celcius, boleh juga pakai Kelvin. Kemudian alfa di sini adalah koefisien suhu. Satuannya per derajat Celcius atau per Kelvin sama ya. Kemudian yang R0 di sini adalah hambatan awal atau hambatan mula-mula tentunya ya. Satuannya adalah ohm. Nah, yang ini bisa kita uraikan lagi. Kita distribusikan ya. Dimana nanti misalkan R0 kali 1 kita tulis R0 ya. Kemudian R0 kali alfa delta T kita tulis R0 alfa delta T. Nah, di sini ada dua buah persamaan yang sebenarnya sama ya, antara yang atas dan yang bawah ini sama. Jadi bisa dikatakan hambatan akhir adalah hambatan mula-mula R0 ditambah, nah yang belakang ini suku kedua, ini adalah penambahan hambatan ya, atau biasa kita sebut delta R. Oke, jadi kalau nanti di soal yang ditanyakan berapa hambatan akhir, maka rumusnya yang atas, boleh yang atas, boleh yang bawah. Tapi kalau di soal cuma ditanyakan berapa penambahan hambatannya, maka kita cukup pakai rumus untuk suku yang kedua, yaitu R0 alfa delta T. Oke, selanjutnya akan kita bahas beberapa soal dari soal UN maupun soal SBMPTN.
Oke, ini ada dua buah soal ya. Yang pertama, ini soal tentang arus listrik seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang soal kedua, ini soal tentang hambatan listrik ya. Jadi ada dua buah soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Oke, langsung saja. Soal pertama yaitu sebuah lampu dilalui arus selama 10 sekon. Kemudian jika elektron yang mengalir selama waktu tersebut adalah 4 kali 10 pangkat 19, maka arus yang mengalir sebesar titik-titik ampere. Oke, yang pertama harus kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Nah, di sini ada sebuah lampu dilalui arus selama 10 sekon. Nah, 10 sekon ini adalah waktunya, betul. Kita tulis di sini misalkan T sama dengan 10 sekon. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan. Jika elektron yang mengalir selama waktu tersebut adalah 4 kali 10 pangkat 19, ingat 4 kali 10 pangkat 19. Apakah di sini Ki? Jelas bukan. Kenapa? Karena di sini tidak ada satuannya, ya. Berarti di sini adalah menunjukkan jumlah elektron atau biasa kita sebut dengan Ne. Nah, Ne di sini besarnya adalah 4 kali 10 pangkat 19. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah I, di mana I-nya nanti akan kita cari ya, I-nya berapa? Kan gitu ya. Nah, di awal tadi kita sudah belajar bahwa rumus I sama dengan Q per T. Di sini belum ada Q ya, belum ada Q. Adanya cuma Ne sama T. Nah, langkah pertama kita cari Q-nya dulu berapa ya. Kita tahu tadi di rumus awal ada rumus Ne sama dengan Q per E. Maka kalau kita mencari Q, maka rumusnya adalah Ne dikali dengan E. Oke ya, sampai sini saya harap adik-adik paham ya. Kemudian nanti kita masukkan di mana Ne besarnya adalah 4 kali 10 pangkat 19. Kemudian dikali dengan E. Tadi di awal sudah kita bahas bahwa muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, di sini ada 4 kali 10 pangkat 19, di sini ada 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, ini tinggal kita kalikan nih. 4 kali 1,6 itu ada 6,4. Sedangkan 10 pangkat 19 kali 10 pangkat min 19, 19 min 19 0 ya. 10 pangkat 0 adalah 1. Jadi hasilnya adalah 6,4 kolom. Apakah sudah selesai? Belum adik-adik. Nah, harus kita cari I-nya berapa. Betul, ini yang terakhir. I sama dengan Q per T. Yang ditanyakan adalah I-nya ya. Q-nya sudah ketemu nih, 6,4 ya. Per T-nya waktunya sudah diketahui di soal, ada 10 sekon, maka hasilnya adalah 0,64 ampere. Ya, paham ya? Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, bisa dipahami? Nah, selanjutnya ini ada soal uraian ya. Yang soal kedua ini tidak ada pilihan gandanya. Kalau yang ini tadi kita bisa ngawur ya. Kalau yang ini nggak bisa. Nah, maka harus kita baca dulu ya. Sebuah kawat dengan panjang L ya, saya di tengah. Sebuah kawat dengan panjang L dan luas penampang A. Jadi di sini hanya ada variabel-variabel, tidak ada nilainya, tidak ada angkanya ya. Panjangnya L dan luas penampang A memiliki nilai hambatan sebesar R. Nah, jika panjang kawat diubah menjadi 2 kali semula dan luas kawat diubah menjadi 1/3 kali semula, pertanyaannya berapakah nilai hambatan yang baru? Yang ditanyakan adalah R yang baru setelah diubah panjangnya dan juga luasnya. Oke, di sini diketahui bahwa kita tulis dulu ya, panjang kawat mula-mula ya, mula-mula kita beri simbol apa? L, betul. Kemudian luas penampang ya, kita beri simbol A.
Kemudian di sini kita beri simbol R0 ya. R0 atau hambatan mula-mula Nah, kita beri simbol R0 ya, dimana besarnya ini adalah R. Boleh seperti ini ya. Pertanyaannya, berapakah nilai hambatan yang baru? Nah, kita tulis dulu rumus untuk mencari R, dimana R itu besarnya adalah rho kali L per A. Nah, ini ya, diingat kembali dimana R sama dengan rho L per A. Nah, ini kita misalkan dengan R0. Boleh seperti ini. Nanti ada banyak cara yang bisa kita gunakan ya. Ini cara yang paling mudah. Kemudian yang ditanyakan yang kedua adalah berapa nilai hambatan yang baru setelah panjang kawatnya diubah menjadi 2 kali dan luas kawat diubah menjadi 1/3 kali. Nah, berarti nanti di sini kita tulis kalau L-nya di sini kita tulis L1 diubah menjadi berapa itu? 2L. Kemudian A1 diubah menjadi 1/3A, maka berapa R yang baru? Di sini kita beri simbol R1 berapa. Nah, jadi adik-adik bebas, boleh diberi simbol LT, AT, RT boleh ya, sembarang. Nah, langkah selanjutnya setelah kita sudah tulis variabelnya, akan langsung kita kerjakan bahwa karena di sini nanti hambatan jenisnya sama. Loh, kok tahu Mas? Iya, karena di sini kawatnya masih sama ya. Oke, sekarang kita masukkan di mana R1 itu sama dengan rumusnya masih sama rho L per A. Rho kali L, berarti L-nya pakai L1 per A1. Paham sampai sini ya? Langsung kita masukkan, rho-nya masih tetap, L1 kita ubah menjadi 2L, kita substitusi, per A1 kita ubah menjadi 1/3A. Nah, ini perkalian biasa nih ya. Jadinya nanti 1/3 naik jadi 3. 3 kali 2, 6. Oke, bagus. 6 kali rho L per A. Nah, adik-adik, di awal kita sudah definisikan bahwa rho L per A ini sama dengan R0 atau R. Maka di sini boleh langsung kita ganti bahwa 6 kali R0. Selesai ya. Jadi R1 itu hambatan yang baru, maka besarnya menjadi 6 kali hambatan mula. Oke adik-adik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.